Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 11, yaitu akuntansi harga pokok makanan dan minuman. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Widya Putra Nena, NIM 1161, dan rekan saya IKD Krisna Aditya dengan NIM 1151. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian persediaan makanan. Persediaan merupakan aktivitas lancar hotel, sedangkan harga pokok merupakan klasifikasi dalam harga pokok dan biaya. Pengertian persediaan sesuai dengan SAK tahun 2002 dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14 paragraf 3. Persediaan adalah aktivitas yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua adalah proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga dalam bentuk bahan dan perlengkapan untuk digunakan proses produksi dan pemberian jasa. Yang kedua adalah pengendalian jumlah persediaan makanan. Pengendalian jumlah persediaan bahan makanan yang akan dibeli ada dua model pembelian yang diterapkan, yaitu model pembelian segala sesuatu yang sudah pasti atau deterministik, dan model segala sesuatu yang tidak pasti atau model probabilistik. Yang pertama adalah ada jumlah pesanan ekonomis atau economy order quantity atau EOQ. Untuk jumlah pesanan yang paling ekonomis atau grosir dapat diterapkan formula EOQ seperti EOQ sama dengan akar dari 2 kali F kali S per C kali P. Itu keterangannya. F merupakan biaya tetap yang terjadi untuk memesan bahan makanan yang dimaksud. S merupakan penjualan dan atau pengeluaran per unit per tahun. C merupakan carrying cost, yaitu biaya yang terjadi untuk jangka waktu setahun seperti asuransi, biaya bunga, biaya penyimpanan, dinyatakan dalam presentasi atau nilai persediaan bahan makanan. Yang ke P merupakan persediaan pembelian per unit. Selanjutnya ada model pemesanan probabilistik. Pada teknik pengadaan bahan makanan dengan model probabilistik, yang harus dikaji dengan cermat adalah faktor-faktor yang menentukan dalam pengelolaan persediaan bahan makanan, seperti yang pertama jumlah pemesanan kembali, yang kedua jumlah permintaan, yang ketiga adalah pola permintaan, yang keempat adalah persediaan bahan makanan aman, yang kelima adalah jangka waktu penerimaan, dan yang keenam adalah pola pembelian, dan yang ketujuh adalah risiko kehabisan bahan makanan. Selanjutnya ada jumlah persediaan bahan makanan dan minuman. Dengan model probabilistik, pendekatan yang dilakukan untuk menentukan tingkat probabilitasnya adalah dengan score set. Score set ini dapat ditentukan dengan buku Statistika Manajerial Matematika. Jumlah persediaan dan bahan makanan yang aman atau JPBMA dapat dinyatakan sebagai formula sebagai berikut, yaitu JPBMA sama dengan Z kali X akar LT kali dengan X sigma D, yaitu JPBMA adalah jumlah persediaan bahan makanan yang aman, Z merupakan skor Z untuk tingkat probabilitasnya yang telah ditentukan, akar LT merupakan akar lead time, dan sigma D merupakan simpangan demand atau permintaan. Yang ketiga adalah metode akuntansi persediaan bahan makanan dan minuman. Persediaan merupakan salah satu aktivitas lancar. Perusahaan yang memiliki arti sangat strategis dikatakan demikian karena dalam memiliki persediaan dalam jumlah makanan dan kualitas yang memadai, hotel dapat melakukan aktivitas produksi yang normal untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dalam industri perhotelan, harga per unit makanan secara umum relatif murah, walaupun ada beberapa jenis makanan yang harga per unitnya relatif mahal. Yaitu ada cara perhitungannya, yaitu metode perfektual. Pertama, metode perfektual, akuntansi perfektual. Setiap pengadaan atau pembelian bahan makanan akan menambah debit rekening persediaan bahan makanan. Jadi bila ada pembelian bahan makanan dalam jumlah tertentu, pembelian ini akan dijurnalkan sebagai persediaan bahan makanan pada kas atau utang dagang. Dan bila ada pengeluaran bahan makanan dari gudang untuk tujuan produksi di dapur, maka penjurnalannya adalah harga pokok bahan makanan pada persediaan bahan makanan. Dan pada metode perfektual, pengeluaran langsung dijurnalkan dengan mendebit harga pokok bahan makanan dan kredit pada tunai untuk utang dan dagang. Jadi penjurnalan adalah harga pokok makanan pada kas atau utang dagang. Adapun metode berkala, pembelian bahan makanan gudang dan pengeluaran langsung mendebit rekening pembelian dan kredit kas atau utang dagang. Jadi penjualan untuk pembelian bahan makanan seperti pembelian bahan makanan pada kas atau utang dagang. Yang keempat ada metode penentuan harga bahan pokok makanan. Ada 4 metode penentuan harga bahan pokok makanan yang lazim diterapkan. Yang pertama adalah metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Metode ini nilai persediaan bahan makanan yang masih dimiliki oleh hotel terdiri dari harga bahan makanan yang terakhir kali
atau terakhir terjadi. Perlu dicatat bahwa metode pembebanan bahan makanan ini sama dengan terminologi rotasi pengeluaran bahan makanan. Selanjutnya ada metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini harga bahan pokok makanan yang terakhir terjadi dibebankan lebih awal sebagai harga makanan. Penerapan metode ini berasumsi bahwa harga bahan pokok makanan terjadi, segala sesuatu dibebankan kepada produk makanan yang dikompensasikan dengan penjualan. Yang ketiga adalah metode rata tertimbang atau RRT. Metode perpektual, pengeluaran langsung dijurnalkan dengan mendapat harga pokok bahan makanan dan kredit pada tunai untuk utang dan dagang. Jadi, penjurnalan adalah harga pokok makanan pada kas atau utang dagang. Adapun metode berkala, pembelian bahan makanan gudang dan pengeluaran langsung mendebat rekening pembelian dan kredit kas atau utang dagang. Jadi penjualan untuk pembelian bahan makanan seperti pembelian bahan makanan pada kas atau utang dagang. Yang keempat ada metode penentuan harga bahan pokok makanan. Ada 4 metode penentuan harga bahan pokok makanan yang lazim diterapkan. Yang pertama adalah metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Metode ini nilai persediaan bahan makanan yang masih dimiliki oleh hotel terdiri dari harga bahan makanan yang terakhir kali atau terakhir terjadi. Perlu dicatat bahwa metode pembebanan bahan makanan ini sama dengan terminologi rotasi pengeluaran bahan makanan. Selanjutnya ada metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini harga bahan pokok makanan yang terakhir terjadi dibebankan lebih awal sebagai harga makanan. Penerapan metode ini berasumsi bahwa harga bahan pokok makanan terjadi, segala sesuatu dibebankan kepada produk makanan yang dikompensasikan dengan penjualan. Yang ketiga adalah metode rata tertimbang atau RRTT. Metode ini merupakan pembuatan harga pokok makanan yang ditetapkan dengan jumlah makanan yang diterima oleh hotel. Adapun rumusnya yaitu rata tertimbang adalah sama dengan Q1 dikali dengan P1 tambah dengan Q2 dikali dengan P2 per Q1 tambah dengan P2, yaitu Q1 adalah kuantitas pada harga P1, Q2 adalah merupakan kuantitas pada harga P2, P1 merupakan harga pada kuantitas Q1, P2 adalah harga pada kuantitas Q2. Yang keempat adalah metode identifikasi khusus. Metode penentuan harga pokok bahan makanan dengan identifikasi khusus memerlukan catatan yang rapi untuk setiap jenis makanannya yang dibeli pada saat tertentu. Artinya, setiap bahan makanan yang dibeli ditandai khusus sebagai identifikasi. Metode ini memerlukan kode khusus dan tempat yang khusus pula untuk setiap pembelian bahan makanan. Selanjutnya ada pengertian harga bahan pokok perhotelan. Struktur pada industri perhotelan itu sangat unik, berbeda dengan industri lainnya. Keunikan ini diakibatkan karena produk yang dihasilkan memerlukan relatif sangat singkat, sehingga tamu bisa menikmati dan terlibat langsung dalam proses produksi. Keunikan lainnya adalah bahwa akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental, yang artinya setiap departemen hotel menyiapkan laporan keuangan tersendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Aditya, NIM 1151 kelas 6D. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pembebanan harga pokok makanan harian. Harga pokok makanan di industri perhotelan dibebankan setiap hari. Waktu harian ditentukan sebagai pembebanan karena tingkat perputaran penjualan yang tinggi. Dengan demikian, bila terjadi penyimpanan, dapat segera diketahui dan tindakan koreksi pun dengan cepat dilakukan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pencatatan dan laporan harga pokok makanan harian. Harga pokok makanan harian yang kalkulasinya berdasarkan jumlah semua permintaan barang gudang pada hari tersebut dicatat pada buku harga pokok makanan dan dilaporkan setiap hari kepada manajemen hotel seperti General Manager, manajer makanan dan minuman, dan manajer restoran, manajer dapur, dan pimpinan lain yang terkait sesuai dengan struktur organisasi hotel. Langkah-langkah kerja dalam menentukan harga pokok makanan harian dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, membebankan semua pengeluaran bahan makanan dengan harga pokok yang dicantumkan pada formulir permintaan barang gudang sehingga didapat
harga pokok makanan harian. Yang kedua, mencatat semua pengeluaran bahan makanan, harga pokok makanan harian pada buku atau jurnal harga pokok makanan. Yang ketiga, menyiapkan laporan harga pokok makanan harian. Harga pokok makanan yang dilaporkan pada laporan harga pokok makanan harian bersifat estimasi karena tidak semua bahan makanan yang dicantumkan pada formulir permintaan barang gudang telah diserap sebagai harga pokok makanan harian. Kemudian materi selanjutnya yaitu jurnal harga pokok makanan. Semua pengeluaran bahan makanan di gudang makanan dibukukan pada jurnal khusus yaitu jurnal harga pokok makanan. Semua pengeluaran bahan makanan dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Artinya, pengeluaran bahan makanan dari gudang akan mengkredit persediaan bahan makanan dan di sisi lain akan mendebat harga pokok makanan. Voucher jurnal harga pokok makanan setiap akhir periode, jurnal harga pokok makanan ditutup dan diringkas dalam voucher jurnal untuk proses akuntansi selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembebanan harga pokok minuman. Persediaan minuman yang ditawarkan di hotel dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu yang pertama minuman ringan, yang kedua minuman keras, yang ketiga bir, yang keempat anggur dan wine. Karakteristik minuman adalah persediaan yang bisa langsung dikonsumsi. Misalnya bir bisa langsung dikonsumsi tanpa melalui proses produksi lebih lanjut. Kemudian materi selanjutnya penentuan harga pokok minuman. Penentuan harga pokok minuman untuk minuman ringan, bir, wine, dan champagne relatif mudah dilakukan. Harga pokok jenis minuman ini adalah harga yang dibayar oleh hotel kepada pihak makanan. Jadi harga yang dibayar hotel untuk satu minuman ringan, bir, wine, dan champagne adalah harga pokok minuman tersebut. Pada sisi harga pokok dinyatakan bahwa harga pokok diakui bila dikompensasikan langsung dengan penjualnya. Artinya harga pokok baru terjadi dan diakui bila telah terjadi penjualan. Kemudian materi selanjutnya yaitu buku besar persediaan minuman. Persediaan minuman dicatat pada buku besar persediaan dengan buku pembantu persediaan minuman. Buku pembantu persediaan minuman dapat dirinci menjadi buku pembantu untuk minuman ringan, minuman keras, bir, dan anggur serta champagne. Contoh buku persediaan dapat dikaji pada penjelasan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu buku harga pokok minuman. Harga pokok minuman dibukukan pada buku harga pokok. Buku ini merupakan jurnal harga pokok minuman. Dalam menentukan harga pokok minuman, perhitungan langsung secara fisik persediaan harus dilakukan. Perhitungan secara fisik dilakukan di bar hotel untuk menentukan harga pokok setiap periode. Perhitungan langsung secara fisik dilakukan untuk persediaan minuman di bar dan gudang minuman untuk menentukan harga pokok minuman akhir periode. Kemudian materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi harga pokok minuman. Rekonsiliasi harga pokok minuman dikerjakan setiap akhir periode, bulan atau tahun untuk mendapatkan harga pokok aktual dan nilai persediaan akhir. Untuk mendapatkan harga pokok aktual minuman, petugas dari pengendalian minuman mengadakan perhitungan langsung persediaan minuman yang ada di gudang makanan dan di bar. Kemudian materi selanjutnya yaitu setiap akhir periode jurnal harga pokok minuman ditutup dengan melengkapi poster jurnal harga pokok minuman. Poster jurnal merupakan dasar untuk melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu membukukan pada buku besar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.